nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema refleksi saat ini adalah kematian yang menghidupkan. Untuk memaknainya, marilah kita hening sejenak mendengarkan sapaan Tuhan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara terkasih, renungan saya terbagi dalam 3 gagasan utama. Yang pertama adalah mengurapi yang terurapi. Gagasan kedua adalah menyapa para pekabar. Gagasan ketiga diberi judul Sukacita Selepas Derita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengurapi jenazah dengan rempah-rempah telah menjadi tradisi kaum Yahudi. Dan karena itu, Yosef dari Arimatea dan Nikodemus mengurapi jenazah Yesus ketika mereka membaringkannya di dalam makam itu. Mengurapi dia sebagai tanda hormat kepada Sang Guru dan Tuhan telah dimulai sesungguhnya di rumah Simon. Wanita pendosa itu telah meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Dan Yesus bersabda, "Ini dilakukannya untuk hari kematianku." Kata pengurapan sangat dekat dengan nama Kristus. Dalam bahasa Yunani, Kristos adalah yang terurapi, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Mesias. Para wanita suci yang berjalan bersama Maria, Bunda Yesus di jalan salib, yang ikut sepenanggungan dengan Yesus yang menderita, yang sendiri menyaksikan kematian mulia Sang Kristus di atas kayu salib, merasa terdorong untuk memuliakan jenazah Sang Guru dengan rempah-rempah yang mereka siapkan segera sesudah Sabat. Meskipun terhalang karena batu penutup makam terlalu besar dan berat, mereka tetap memastikan langkah mereka menuju ke makam Yesus. Pertanyaan penting, mengapa pintu makam demikian berat dan besar? Ada ekseget yang mengatakan bahwa orang Yahudi telah mendengar sabda Yesus bahwa ia akan bangkit. Oleh karena itu, mereka menempatkan penghalang yang berat dan tidak mungkin dapat dihalau dan dilalui oleh dia yang bangkit. Berhadapan dengan situasi sulit ini, ternyata Tuhan sendirilah yang membuka pintu makam bagi para wanita ini. Lihatlah, kuasa Allah senantiasa mengiringi segala usaha baik kita. Saudara terkasih, rencana pengurapan tidak terjadi karena Sang Guru sudah bangkit. Jenazah telah tiada. Karena itu pengurapan dengan rempah-rempah tidak dibutuhkan lagi. Tubuh baru itu telah dirawat
disembuhkan oleh pengurapan Roh Allah yang membangkitkan dia dari alam maut. Saudara terkasih, sering kita ingin berbuat baik bagi Kristus dan gerejanya. Namun sering pula kita temui pintu seakan tertutup dan terkunci. Kisah kebangkitan Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sendirilah yang akan membuka tirai penghalang yang menghalangi kita untuk berbuat baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Gagasan yang kedua adalah menyapa para pekabar. Penginjil Markus mencatat bahwa pagi itu para wanita disapa oleh seorang malaikat. Ia berjubah putih. Para ahli menerjemahkan makna jubah putih dengan kata-kata berikut: glory, resurrection, salvation, purity. Kemuliaan, kebangkitan, keselamatan, dan kemurnian. Malaikat yang duduk di makam Yesus menyampaikan kabar kemuliaan, kebangkitan, keselamatan, dan kesucian kepada para wanita. Malaikat itu menyapa para wanita itu dengan berkata, "Siapa yang kamu cari? Dia telah bangkit." Dan katakan kepada para murid dan Petrus agar mereka menanti dia di Galilea. Berita ini penting untuk diteruskan oleh mereka. Tradisi Yahudi menegaskan bahwa berita sedemikian penting itu tidak layak dan tidak sah bila disampaikan kepada dan oleh para wanita. Kendati demikian, bagi Allah, mereka tidak sekedar wanita biasa. Mereka adalah saksi dan pengikut Kristus yang setia. Mereka yang tidak gentar dan melarikan diri ketika Yesus disalibkan. Mereka adalah saksi kunci. Oleh karena itu, mereka layak dianugerahi rahmat saksi dan pewarta. Mereka lalu meneruskan berita penting ini kepada para rasul dan Petrus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang merayakan perayaan Paskah tanpa kecuali dipanggil untuk mewartakan dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Jadilah saksi Kristus yang dapat dipercaya dan dapat mengubah dunia. Gagasan terakhir adalah sukacita selepas derita. Inilah sukacita yang tak ternilai. Ketika menyaksikan peristiwa penyaliban, rasanya segala idealisme telah runtuh dan mati bersama Sang Guru. Hidup mereka terasa tak bermakna dan sia-sia. Namun peristiwa kebangkitan membuka jalan harapan dan sukacita. Salib tidak melumpuhkan. Salib adalah kekuatan, kemenangan, dan tanda harapan dan sukacita. Buah salib adalah kebangkitan Tuhan. Saudara terkasih, dengan mati di kayu salib, Tuhan Yesus memberi kepada kita kehidupan baru. Inilah yang disebut paradoks iman kita. Kita adalah manusia baru yang lahir dari kematian Kristus. Kita membawa dalam diri kita meterai kematian Kristus yang menghidupkan. Kita mati bersamanya dan kita bangkit bersama dia pula. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dari luka-luka dosa kita. Maka identitas baru kita adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Demikian kata Santo Paulus. Dan Paulus menggarisbawahi kebenaran ini dengan mengatakan, kini aku hidup, namun bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Santo Yohanes Paulus II mengatakan kepada kita, we are the Easter people and our song is hallelujah. Kita adalah manusia-manusia Paskalis, nyanyian kita adalah haleluya. Saudaraku terkasih, semoga renungan ini menumbuhkan harapan dan sukacita bagi kita sekalian yang merayakan Hari Raya Paskah Mulia. Amin.